Tapi uangnya malah hilang gitu. Saya akhirnya kehilangan modal di investasi tersebut. Saya lebih berhati-hati gitu. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama Gracia Sanda di Investasi Asik bersama tim Gracia Tommy. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita, berbagi pengalaman sama teman-teman semuanya. Beberapa waktu belakangan, semenjak saya rajin bikin konten, itu banyak sekali akun-akun media sosial yang berbau investasi dan juga robot itu nge-add saya. Bahkan kadang tuh ada juga yang sampai nge-message gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kalau ternyata perkembangan teknologi itu memang betul-betul nyata. Tapi bukan itu yang saya mau cerita. Yang mau saya sharingkan, bagikan ke teman-teman adalah akun-akun media sosial yang berbau robot dan trading ini tidak hanya follow atau kasih pesan ke saya, tapi mereka juga dalam tanda kutip menawarkan produknya. Saya mau sampaikan ke teman-teman adalah bagaimana sih caranya ketika kita mau terjun ke dunia investasi yang menggunakan robot. Bisa di saham, emas, ataupun forex, atau minyak, dan lain sebagainya ya. Itu apa sih yang perlu kita tahu? Jangan sampai teman-teman kayak saya dulu. Jadi 5-6 tahun yang lalu itu saya pernah mencoba memulai investasi dengan tujuan si A profitnya cepet banget balik dalam waktu dekat. Jadi saya juga mau. Nah, tapi uangnya malah hilang gitu, karena memang waktu itu saya belum mempelajari seperti sekarang. Jadi setelah saat itu, setelah saya akhirnya kehilangan modal di investasi tersebut, saya lebih berhati-hati gitu ketika menentukan ataupun memilih instrumen investasi mana yang mau saya pakai. Di sini saya mau bagikan ke teman-teman gimana sih caranya kita menilai instrumen investasi ini bagus enggak? Bisa nggak saya masuki? Bisa nggak untuk jangka panjang? Jadi stay tune ya teman-teman. Yang pertama yang perlu kita pelajari itu adalah tentang pihak ketiganya. Dalam hal ini broker atau sekuritas. Siapa dia? Di mana? Sudah berapa lama dia berkecimpung di dunia investasi? Dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini adalah standar yang saya pakai ya teman-teman. Teman-teman bisa aplikasikan, bisa juga sebagai masukan aja. Nah, kalau menurut saya, yang pertama, broker itu atau sekuritas itu mau dalam negeri atau luar negeri nggak masalah. Yang penting, dia sudah punya track record yang bagus. Minimal 10 tahun lah dia berkecimpung dengan dunia investasi itu dan sudah menjalankannya selama minimal 10 tahun. Itu buat saya udah oke. Jadi mau broker Indonesia kah atau luar negeri kah itu nggak masalah. Yang penting dia sudah menunjukkan, membuktikan kalau dirinya itu oke. Kemudian ini juga penting, teman-teman kalau memilih broker, saya sarankan untuk memilih broker yang STP, yang straight to processing. Jangan pakai broker yang dealing desk. Kenapa? Karena itu kebanyakan bikin kita rugi gitu. Nah, jadi memilih broker itu pelajari siapa dia, sudah berapa lama dia bermain di situ, dan dia pakai sistem apa. Jadi kita harus betul-betul tahu dulu sebelum kita join. Hal kedua yang harus kita pelajari yaitu tentang perusahaannya. Di mana lokasinya? Perusahaannya namanya apa? Siapa yang punya? Leadersnya siapa aja? Bisa dihubungin atau enggak? Itu penting banget. Karena dulu saya pernah mencoba investasi, tapi nggak nyata nih perusahaannya, semua cuma katanya di sana, katanya di sana, ujung-ujungnya duitnya hilang juga gitu. Jadi menurut saya perusahaan itu penting banget. Standar yang saya pakai adalah perusahaan ini minimal sudah 2 tahun bekerja, maksudnya di dunia investasi itu, dan dia menunjukkan perkembangan yang positif. Jadi kalau dia stagnan aja, itu bikin saya mikir juga. Tapi kalau di dalam minimal 2 tahun ataupun lebih, dan dia menunjukkan grafik perkembangan yang bagus, makin lama makin gede, yang join makin banyak, oh dia semakin membuat inovasi, itu oke. Tapi kalau cuma baru berapa bulan, kemudian tidak kelihatan perkembangannya, itu dipikirkan dulu. Standar lain yang saya pakai untuk menilai perusahaan itu oke atau enggak, yaitu dari kantornya. Paling tidak dia punya 2 kantor cabang yang bisa didatangi sewaktu-waktu.
Jadi betulan ada fisiknya. Kita betul-betul bisa ketemu sama orang-orang di dalamnya. Bahkan pemimpinnya pun kalau ada apa-apa tidak segan untuk turun tangan menyelesaikan masalah. Itu yang keren. Jadi teman-teman, hal kedua yang perlu kita ketahui dulu selain mengenai pihak ketiga yaitu mengenai perusahaannya. Dia sudah memiliki record yang bagus atau belum. Kemudian izinnya, mengenai izin perusahaan itu. Jika perusahaan itu memang menjual software untuk trading, berarti dia butuh izin dari Kominfo, izin dari Kementerian Perdagangan, atau izin dari Bapeti. Dan juga kalau memang dia menjual ada sistem jaringannya, berarti dia juga butuh izin dari untuk penjualan langsung, SIUPL. Nah teman-teman juga kalau mau mencari izinnya itu jangan ngasal. Karena nggak lucu kalau kita mau terjun di dunia investasi tapi nyari izinnya izin lulus sensor misal, itu nggak nyambung. Jadi kita harus cari izin yang nyambung. Misalkan, nah kalau perusahaan itu memang betul-betul di dunia investasi, kira-kira dia butuh izin OJK nggak? Kalau uang kita tidak di perusahaan, berarti perusahaan itu tidak membutuhkan izin OJK. Jadi teman-teman, itu juga harus bijak nih menyaring informasi. Jangan dibilang perusahaan A, B, C, D, E nggak boleh sama OJK. Nah karena memang tidak pada jalurnya. Nah ini saya tidak membela siapapun ya, tapi kita perlu cerdas memilah informasi. Selain lokasi dan juga perizinan, menurut saya juga yang penting adalah perusahaan ini dapat income nggak sih dari usaha yang kita ikuti, dari investasi yang kita ikut. Misalkan perusahaan ini menjual software robot untuk trading, tapi yang diuntungkan hanya kita dan broker. Perusahaannya dapat untungnya kecil sekali. Nah itu bikin saya mikir, kalau perusahaan untungnya kecil sekali, berapa lama kira-kira dia bisa bertahan? Jadi salah satu syarat yang menurut saya harus ada adalah perusahaan itu punya income yang cukup banyak sehingga dia bekerja halal pun sudah sangat untung. Jadi nggak neko-neko lagi gitu. Perusahaan ini harus sehat. Hal ketiga yang harus kita perhatikan adalah mengenai untung dan ruginya. Berapa banyak yang kita bisa dapatkan? Berapa lama kita harus ada di dalam situ? Siapa saja yang diuntungkan dari investasi ini? Kerugiannya apa aja? Kira-kira resikonya sejauh mana lossnya? Seperti itu kita juga harus detail, kita harus teliti mempelajarinya sebelum ikutan. Nah, jadi standar yang saya pakai untuk melihat profitnya adalah yang pertama konsisten, yang kedua semua pihak untung. Di sini yang saya maksud semua pihak adalah kita sebagai investor, perusahaan yang menjual produknya, dan juga brokernya yang sebagai pihak ketiga. Kalau ketiganya untung, maka investasi ini bisa bersinergi dan berjalan dengan baik. Bayangkan kalau ada 3 komponen di dalam satu investasi, tapi yang untung cuma 1 atau 2, yang satunya enggak. Kira-kira bisa lama nggak itu bertahan? Nah, itu yang perlu dipikirkan. Jadi menurut saya, kalau teman-teman mau join, standarnya pakai itu. Siapa saja yang untung? Sudah ketiganya atau belum? Selain itu, dari mana aliran dananya? Jangan sampai ada yang namanya skema Ponzi dalam tanda kutip ya. Uang yang diberikan oleh member baru dipakai untuk member lamanya. Jangan pernah ikut yang seperti itu. Jadi pilihlah memang yang teman-teman bisa lihat aliran dananya ini didapat dari mana, profitnya itu dari mana aja, dari hasil trading kah, dari potongan sharing profitnya kah, atau memang dari bonus perusahaannya kah, itu dari mana harus jelas. Kalau itu nggak jelas, jangan sekali-sekali ikut. Saya pernah join dan hilang cukup banyak di model skema Ponzi seperti itu, dan rasanya itu sakit. Jadi teman-teman jangan pernah ikutan yang seperti itu. Itu mengenai profitnya. Bagaimana mengenai kerugiannya? Jadi kalau saya teman-teman harusnya melihat kemungkinan ruginya seberapa besar, baru melihat kemungkinan profitnya. Bukan dibalik, kemungkinan profit dulu baru kemungkinan ruginya. Tidak, yang benar itu kita harus memahami dulu seberapa besar kemungkinan kerugian yang bisa terjadi kalau kita
ikutan. Dia punya algoritma untuk mengantisipasi itu atau enggak. Kira-kira kalau kita mau pilih mobil, itu mobil ada seat beltnya atau enggak, ada airbagnya atau enggak, kursi, terus kalau amit-amit terjadi kecelakaan aman atau enggak. Nah sama juga, memilih investasi juga harus begitu. Dia punya batas atas, batas bawah atau enggak. Terus kalau terjadi masalah, apa yang akan kita lakukan? Itu penting banget untuk diketahui sebelum ikutan investasinya. Mengenai untung dan rugi ini, yang harus kita pahami betul adalah berapa persen kemungkinan kita kalah total. Dan kira-kira kalau ada apa-apa, ada tindakan atau enggak. Itu bisa dilihat dari yang namanya histori kerja, track record. Jadi kalau perusahaan itu baru 1-2 bulan, mendingan ditahan dulu, cari dulu instrumen investasi lainnya yang betul-betul sudah kelihatan track recordnya apa. Nah, teman-teman, itulah 3 hal yang kita harus ketahui, kita harus pelajari dulu sebelum akhirnya terjun di dunia investasi yang menggunakan robot. Kemudian pertanyaannya, ini adalah pertanyaan dari saya untuk teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu nih ketiga hal itu, teman-teman udah yakin banget mau ikut. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman siap nggak kalau amit-amit semua modalnya hilang? Atau teman-teman siap nggak kalau modalnya itu kembali menjadi berkali-kali lipat atau mungkin bisa 100 kali lipat dari yang teman-teman masukkan? Jadi teman-teman harus siap dengan kemungkinan terburuknya dan juga kemungkinan terbaiknya. Siap atau enggak? Kalau nggak siap, teman-teman pikirkan dulu baik-baik. Jangan sampai teman-teman ikutan, terus ketika ada apa-apa, teman-teman menyalahkan orang lain. Padahal kalau ikutan itu kan keputusan kita pribadi masing-masing. Jadi teman-teman harus tahu dulu, pikirkan dulu, siap menerima semua resikonya atau tidak, dan mau ikut sesuai plan money managementnya teman-teman semuanya. Jadi kira-kira mau berapa lama, berapa banyak modal yang mau dimasukkan, dan lain sebagainya. Money management teman-teman masing-masing juga harus kuat di sini. Itu aja yang mau saya bagikan di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di investasi asik selanjutnya.